Dan ternyata orang-orang yang sekarang membicarakan umur dunia, ya, mereka juga sama kayak Imam Suyuti. Makanya saya bilang mereka itu plagiat sebenarnya. Hanya menjiplak Imam Suyuti, tapi mereka nggak jujur. Seolah-olah itu dari penelitian mereka, padahal mereka menjiplak dari Imam As-Suyuti. Sehingga mereka menyimpulkan umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun dari kesimpulan tadi. Padahal kita akan coba lihat riwayat-riwayat hadis yang bawakan oleh Imam As-Suyuti tadi. Kita simpulkan pertama pernyataan Imam Ibnu Katsir. Jelas Ibnu Katsir lebih berilmu dari Imam Suyuti. Ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, annahu la yasihu isnaduhu wa kadza kullu hadisin warada fihi tahdidu waqtil qiyamah ala ta'yini la yasbutu isnaduh. Ya, bahwa tidak sahih sanad atau mata rantai periwayatan tentang hadis-hadis penentuan hari kiamat. Sanad-sanad hadisnya, mata rantai perawinya itu enggak ada yang kuat. Berarti hadis-hadisnya lemah, bahkan hadis palsu. Kalau hadis lemah itu dalam kaidah ilmu hadis, dia sama-sama lemah, dan lemahnya enggak terlalu parah, itu terangkat jadi hasan, bisa jadi hujjah. Ini masalahnya lemahnya udah parah, bahkan maudhu, palsu. Ya, karena ada para pendusta dalam perawi-perawi tadi. Ya, sehingga tidak terangkat riwayatnya. Ya, baik, ini penjelasan Ibnu Katsir. Selanjutnya kita ke penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada di kitab beliau, kitab namanya Al-Manarul Munif. Ini bagus sekali ya, kitab membahas tentang masalah kaidah-kaidah memahami hadis palsu atau hadis dhaif. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan kaidah secara global, bagaimana sih kita tahu bahwa ini suatu hadis adalah hadis palsu. Iya. Kata beliau, minha mukhalafatu sharihal Qur'an. Apabila ada suatu hadis jelas-jelas dia menyelisihi Al-Qur'an secara terang-terangan. Al-Quran menjelaskan bahwa hari kiamat hanya Allah yang tahu. Kok tiba-tiba ada hadis menyebutkan hari kiamat tinggal sekian ratus tahun, tinggal sekian ribu tahun. Berarti ini menyelisih apa? Sharih Al-Quran. Bisa dipastikan nih hadis palsu. Gak mungkin dong namanya hadis bertentangan dengan apa? Al-Quran, itu gak mungkin. Baik, ini pertama. Kemudian beliau memberikan contoh ke hadisi miqdarid dunia, seperti hadis yang menjelaskan tentang umur dunia. Wa annaha sab'atu alaf sanah, bahwa umur dunia dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat itu 7.000 tahun. Mana umur dunia 7.000 tahun? Ini semua dalil-dalilnya lemah. Terus dari Adam sampai sekarang berapa ribu tahun Ustadz? Wallahu alam, enggak tahu kita. Enggak ada yang tahu ya kan? Sebab itu gaib, permasalahan gaib. Tahu pun kita manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Enggak ada juga manfaatnya kan? Enggak ada juga, kalaupun kita tahu berapa umur Nabi Adam, ya awal dunia diciptakan sampai sekarang juga itu enggak ada faedahnya juga. Wa nahnul ana fil alfis sabi'ah, dan kita sekarang berarti tahun yang ke-7.000-nya. Wa hadza min abyanil kadzib, kata Ibnu Qayyim, ini jelas hadis dusta, hadis diada-adakan oleh para pendusta yang mengaku apa? Ini perkataan Nabi, padahal bukan perkataan Nabi. Itu maksudnya hadis palsu ya. Itu karena apa? Ada orang mengklaim ini kata Nabi begini, padahal enggak. Terus Ustadz kita tahu dari mana? Ya dari penjelasan ulama ahli hadis. Jamaah semua itu ada fannya, ada keahliannya masing-masing, ada spesialisasinya masing-masing. Ya, kalau ingin bertanya bagaimana hadis sahih apa tidaknya, ini palsu apa hadis lemah atau hadis memang ya enggak bisa jadi sandaran, ya jelas kita bertanyanya ke para ulama yang meneliti hadis ya. Para ulama juga mereka punya spesialisasi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mendalami fikih, ada yang mendalami hadis, ada yang mendalami bidang-bidang lain ya. Makanya di sini tidak setiap ini kata ustadz toh. Nah, kita tanya ustadznya, dia ahli enggak di bidang hadis? Itu masalahnya ya kan. Terus gimana ya? Coba kita lihat ustadz-ustadz yang memang dia meneliti juga masalah
masalah hadis, meneliti masalah ini. Setiap orang ada spesialisasinya masing-masing, jemaah. Ya, betul. Misalkan fulan itu ustadz kok yang ngomong, iya betul ustadz. Masalahnya apakah ustadz itu membidangi masalah hadis atau tidak? Tahu nggak dia asal usul ilmu hadis? Oh, ustadz itu membidangi masalah tazkiyatun nufus aja, ya sudah, berarti apa? Beliau ahli di bidang tazkiyatun nufus misalkan, tapi kurang ahli di bidang ilmu hadis. Sehingga tanyakan ke ustadz-ustadz yang ahli di bidang ilmu hadis, seperti itu. Dan ustadz juga tahu diri, ya, tahu diri. Tidak semua pertanyaan dia jawab. Mohon maaf, misalkan kita ditanya masalah kontemporer nih, masalah hukum-hukum jual beli yang rumit, bisnis-bisnis yang rumit di masa sekarang. Kalau bukan keahlian dia di situ, tolong dengan legowo ucapkan mohon maaf. Kalau untuk bidang seperti ini mungkin bukan saya yang menjawab. Coba saya punya teman tuh Ustadz A. Nah, beliau lebih membidangi di bidang itu. Silahkan, tanyakan ke beliau. Ya. Tapi kalau kamu mau nanya masalah misalkan permasalahan yang kaitannya dengan zakat atau apa, iya memang saya membidangi di bidang zakat ini karena saya juga jadi penasihat misalkan diambil zakat di mana gitu. Iya, tapi kalau masalah ada fikih-fikih kayak gini kontemporer yang rumit-rumit, oh jangan ke saya. Jadi Ustadz pun tahu diri. Ya. Tahu diri. Seperti juga dokter, ya. Dokter tahu diri, dia spesialisasinya mata, tidak menerima pasien yang sakit jantung walaupun bayarannya gede. Walaupun bayarannya gede, nggak boleh. Karena ini menyelisih apa? Keilmuan dia, nggak boleh seperti itu. Seperti itu juga seorang ustadz, seorang dai, ya. Jadi kalau bukan di keahlian dia di situ, tidak dia berbicara lebih. Dan tidak semua masalah agama dia jawab, enggak. Berat di hadapan Allah lah nanti. Karena ini kaitannya dengan surga neraka kalau sudah jawab pertanyaan orang. Apalagi dia bukan ahli di situ. Dan tidak aib kalau seorang ustadz mengatakan Allahu a'lam. Jadi tolong jemaah, ya. Kalau ustadznya bilang Allahu a'lam dimaklumi. Oh mungkin ustadznya belum baca. Oh mungkin ustadznya bukan di situ spesialisasinya. Mungkin ditanya. Jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang ustadz juga jawab satu pertanyaan dia harus buka berapa? Berkitab-kitab, gak cuma satu kitab. Ya, jadi ustadz itu tidak langsung mesti dikasih pertanyaan semua dijawab. Bahkan para ulama kita mengatakan kalau ada seorang ustadz semua pertanyaan dijawab, ini orang gila namanya. Ini ulama yang ngomong Pak, Ibu, bukan saya yang ngomong loh. Para ulama dulu. Jadi kalau ada orang semua pertanyaan dijawab, ini orang gila namanya. Bukan spesialis dia dijawab juga sama dia. Iya, nggak bisa. Sekarang kita hidup di sebuah zaman yang bukan lagi orang bergelar Syekhul Islam atau semua ilmu Islam dia kuasai. Enggak, ada beberapa ilmu juga tidak dia kuasai. Ya, karena itu tadi keterbatasan umur, kesibukan dan seterusnya. Baik ya. Nah, ini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan seperti itu, bahwa hadis-hadis yang menjelaskannya adalah hadis-hadis dusta. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kalau seandainya itu benar terjadi, berarti kata beliau ini kiamat tinggal 51 tahun lagi dari tahunnya beliau gitu ya. Ada yang memprediksi 1000 tahun. Berarti kata beliau tinggal 51 tahun lagi, gimana? Ya. Nah ini jelas tidak benar yang seperti itu. Sebab akhirnya orang jadi tahu kan tinggal berapa tahun lagi kiamat, padahal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terus diantara yang membantah Imam As-Suyuti, teman beliau sendiri. Ya, sama-sama muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Imam As-Sakhawi. Sama, ini temannya Imam Suyuti. Beliau bantah temannya Imam Suyuti. Ya. Kata Imam As-Sakhawi, kullu ma warada mimma fihi tahdidun liwaqti yaumil qiyamah ala ta'yin fa imma an yakuna la aslalahu aw la yazbutu isnaduh. Kata beliau, setiap riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang penentuan waktu hari kiamat secara tertentu, tinggal 1500, tinggal sekian ribu, ya. Maka riwayat-riwayat tersebut dapat diklasifikasikan masuk dalam kategori tidak ada asal usulnya atau sanadnya tidak kuat, ya. Baik. Atau sanadnya tidak kuat. Baik, ini bantahan ya. Walaupun sesama teman, ya kalau keliru ya harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Ini sama-sama imam besar ya, Imam Sakhawi dengan Imam Suyuti. Sama-sama belajar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ya itu tadi, temannya keliru ya harus dikasih tahu, ya. Diluruskan dengan cara yang baik, ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah penjelasan Imam Al-Qurtubi di kitab beliau At-Tadhkirah, ya, membahas tentang hari kiamat. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi, ini saya ringkas saja ya, beliau agak panjang di sini. Saya ringkas saja. Kata beliau, sesungguhnya apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, semuanya pasti akan terjadi. Ada muncul Imam Mahdi, ada muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari arah barat, ya, dan seterusnya dari tanda-tanda kiamat. Itu semua pasti terjadi. Tapi ingat, walaupun semua pasti terjadi, tidak boleh kita kemudian menentukan kejadiannya tepatnya kapan. Memprediksi tahun sekian, memprediksi hari ini, hari itu, memprediksi bulan ini, bulan itu. Ya itu seperti tadi. Memprediksi Imam Mahdi misalkan muncul 2035 gitu misalkan. Nabi Isa nanti 2000 berapa gitu loh. Hah? Nah ini sama sekali nggak boleh. Ya. Contoh misalkan kata Imam Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam hari Jumat, ya kan? Di akhir hari Jumat gitu. Dan hari kiamat pun nanti terjadi di hari Jumat pula. Ya. Nah Jumat kapan? Tahun berapa? Jam berapa? Ya. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Ini yang nggak boleh diprediksi. Betul, ada hadis menyebutkan kiamat terjadi hari Jumat. Tapi tidak boleh kemudian kita memprediksi Jumat tahun sekian. Ya, dan itu pasti salah. Betapa banyak orang memprediksi, tapi kebanyakan salah. Kemudian berikutnya, di antara yang menjelaskan hadis-hadis tentang umur umat Islam itu hadis enggak sahih atau banyak hadis palsunya, maudhu ya. Adalah Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini salah satu ulama masa kini yang memang beliau pakar di bidang hadis. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau punya kitab namanya Dhaif Jami' As-Shaghir. Jadi sebenarnya begini, saya ingin jelaskan dikit. Imam Suyuti itu punya karya yang itu mengumpulkan hadis-hadis Nabi, namanya kitab Jami' As-Shaghir. Kitab Jami' As-Shaghir itu ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Ya. Cuman Imam Suyuti di sini ketika memaparkan hadis di kitab Jami' As-Shaghir, tidak semua hadis-hadisnya sahih. Ada beberapa riwayat hadis yang enggak sahih. Nah, disitulah kemudian Syekh Al-Albani mengumpulkan hadis-hadis tadi, memisahkan yang sahih mana, yang enggak sahih mana dari penjelasan para ulama sebelumnya. Ya, bukan dari Syekh Al-Albani sendiri enggak, tapi beliau meneliti ucapan ulama sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Syekh Al-Albani itu ngasal dalam mensahihkan dan melemahkan hadis, ini orang enggak ngerti siapa Syekh Al-Albani. Sering kita lihat di YouTube itu orang menyalahkan Syekh Al-Albani itu ngawur ketika mensahihkan, melemahkan hadis, berarti nggak ngerti siapa Syekh Al-Albani. Dan saya yakin orang kayak begini belum pernah baca satupun kitabnya Syekh Al-Albani. Baca belum pernah bisa menilai ini dari mana. Orang bilang ini namanya asbun namanya. Ya, asbun. Baca nggak pernah kitabnya Syekh Al-Albani bisa menilai Syekh Al-Albani ngawur-ngawur dari mana. Ya. Kalau kita baca luar biasa. Syekh Al-Albani itu ketika mensahihkan atau melemahkan, menjelaskan ini riwayat sahih, ini enggak sahih, itu beliau sudah meneliti dari ucapan ulama sebelumnya. Tapi ya seperti tadi itu pula, Syekh Al-Albani juga manusia. Kadang beliau juga, ya seperti itulah ulama. Selagi bukan nabi, bukan rasul, bisa salah. Ya, tapi secara umum beliau pakar di bidang hadis, ya, pakar di bidang hadis di masa-masa sekarang, dan kita terbantukan dengan karya-karya tulis beliau. Bayangkan. Ya, dengan adanya karya beliau, para ustadz terutama yang ingin membidangi ilmu hadis tidak repot-repot lagi, tidak susah-susah lagi, ya, untuk meneliti sebuah hadis. Terutama di sini nih ada kitab Jami' As-Shaghir dan beliau pisahkan ada Sahih Jami' Shaghir, ada Dhaif Jami' Shaghir. Nah, Dhaif Jami' Shaghir ini kitab yang membahas masalah hadis-hadis lemah dalam Jami' As-Shaghir. Nah, di situ Syekh Al-Albani menyimpulkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti tentang umur umat Islam adalah hadis maudhu, kebanyakan hadis